Halo Sobat Katolik dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di video katekese kami. Saya Rosalina Sakerebau dan saya senang sekali berbagi dengan kalian tentang iman Katolik. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama katekese secara etimologi, yang kedua dasar penyelenggaraan katekese, yang ketiga katekese dalam misi gereja. Yuk, mari kita simak sama-sama ya. Katekese secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu katekei. Katekei adalah bentuk dari kata kat yang berarti pergi atau meluas. Sedangkan kata eho berarti menggemakan atau menyuarakan. Jadi, makna profan dari katekesi adalah suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas atau keluar. Menurut KBBI, katekesi adalah pengajaran agama. Dari dua istilah di atas dapat disimpulkan bahwa katekese adalah pengajaran agama yang disampaikan secara lisan dan pengajaran yang diterima tidak terhenti pada satu arah. Selanjutnya, dasar penyelenggaraan katekese. Dasar penyelenggaraan katekese dapat ditemukan dalam ajaran Yesus Kristus sendiri. Dalam Matius bab 7 ayat 28-29 dan Lukas bab 4-32. Kita melihat bagaimana Yesus mengajar dan menyampaikan ajarannya kepada banyak orang. Kita melihat Matius bab 7 ayat 28-29, ketika Yesus selesai mengajar, banyak orang yang tercengang dan berkata, "Ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat kita." Maksud dari ayat tadi menunjukkan bahwa Yesus mengajar dengan otoritas dan kuasa yang tidak dimiliki oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu. Yesus tidak hanya menyampaikan ajaran-ajaran yang sudah ada, tetapi juga membawa pesan yang baru dan radikal. Dalam Lukas bab 4 ayat 32 berbunyi, kata-katanya penuh dengan kuasa. Maksud ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata Yesus memiliki kuasa untuk mengubah dan membebaskan orang. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan dan perbuatannya. Setelah Yesus mengajar, para rasul juga melanjutkan tugas mengajar dan menyebarkan ajaran-ajaran Yesus. Dalam Matius bab 28 ayat 19-20 dan Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42. Kita dapat melihat bagaimana para rasul mengajar dan menyebarkan ajaran-ajaran Yesus. Dalam Matius bab 28 ayat 19-20 berbunyi, "Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maksud ayat tersebut adalah menunjukkan bahwa Yesus memerintahkan para rasul untuk mengajar dan menyebarkan ajaran-ajarannya kepada semua bangsa. Dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42 berbunyi, "Dan setiap hari di bait Allah dan di rumah-rumah, mereka tidak berhenti mengajar dan memberitakan Injil kepada Yesus Mesias." Ayat ini menunjukkan bahwa para rasul tidak berhenti mengajar dan menyebarkan ajaran-ajaran Yesus baik di bait Allah maupun di rumah-rumah.
Dasar penyelenggaraan katekese bukan Yesus atau para rasul saja yang mengajar, tetapi juga dilanjutkan oleh hierarki gereja. Penyelenggaraan katekese oleh gereja selalu dipandang sebagai salah satu tugas yang amat penting, yang disadari oleh tugas perutusan dari Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Katekese yang otentik seluruhnya berpusat pada Kristus. Isi katekese adalah wahyu Tuhan, misteri Allah, dan karya-karyanya yang menyelamatkan yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Sobat Katolik, jadi dasar penyelenggaraan katekese itu dimulai dari Yesus mengajar, diteruskan oleh para rasul, dan dilanjutkan oleh hierarki gereja. Selanjutnya, katekese dalam misi gereja. Kita melihat buku Katekismus Gereja Katolik 4-10. Dikatakan bahwa katekese adalah bagian dan rencana keselamatan Allah dan bertujuan membuat manusia semakin mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Selanjutnya, katekese bukan sekedar penyampaian ajaran, tetapi harus membimbing umat kepada kehidupan rohani yang lebih mendalam. Semoga video ini dapat membantu kita memahami lebih dalam tentang iman Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah.